Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya dalam video pembelajaran kali ini. Kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 3. Nah, anak-anak, tapi kita sebelum belajar, Pak Guru selalu mengingatkan untuk anak-anak di rumah mematuhi protokol kesehatan ya, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu rajin mencuci tangan agar kita semuanya terhindar dari virus COVID-19. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar kata serapan, kata baku, sifat pemantulan bunyi, yaitu gaung dan gema, kemudian keragaman makanan tradisional. Nah, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini, nanti anak-anak akan mengetahui keragaman yang ada di Indonesia, terutama makanan tradisional, kemudian bisa membedakan bunyi gaung dan gema, kemudian mengetahui kata serapan, kata baku dan tidak baku, dan mengidentifikasi kata baku dan tidak baku dalam sebuah teks bacaan. Nah, anak-anak semakin penasaran? Ya, mari kita simak pembelajaran hari ini. Nah, Indonesia itu memiliki keberagaman adat istiadat anak-anak. Ada makanan, kemudian ada permainan tradisional, ada lagu-lagu daerah, ada tarian, dan masih banyak yang lainnya. Dan kita perlu mensyukuri karena dapat menikmati semua itu. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai keragaman makanan tradisional. Nah, makanan tradisional yang ada di beberapa daerah di Indonesia, anak-anak ya, kita simak baik-baik. Yang pertama adalah rendang, anak-anak. Rendang itu berasal dari Padang, ya, makanan yang banyak mengandung bumbu-bumbu rempah. Nah, ini biasanya berbahan daging ataupun jengkol ya, yang biasa bisa kita ketemui di sekitar kita. Kemudian makanan yang kedua yaitu gudeg, anak-anak. Ya, berasal dari Yogyakarta yang biasanya terbuat dari nangka muda. Pasti anak-anak pernah kan memakannya. Nah, kemudian makanan yang selanjutnya adalah mandai, anak-anak. Mandai itu khas dari Kalimantan Selatan ya. Makanannya berbahan cimpendak. Kalau di kita itu sebenarnya sama seperti nangka muda, kalau di sana namanya cimpendak. Kemudian yang selanjutnya yaitu serombot, anak-anak. Serombot itu khas dari Bali. Makanan yang terdiri dari atas sayur mayur. Ya, kalau di tempat kita itu namanya lotek lah ya. Ini nanti sayur mayur dituang dengan sambal kacang, dituang dengan tauge atau kecambah, kemudian diberi kerupuk dan lain-lain. Ya, itu serombot dari Bali. Kemudian yang selanjutnya adalah papeda, anak-anak. Papeda itu berasal dari Papua. Ya, makanan yang makanan bubur yang terbuat dari tepung, anak-anak. Pasti pernah kan membelinya ya, yang biasa itu dijual oleh para pedagang keliling yang ada di daerah sekolahan kita atau di rumah kita. Nah, anak-anak, di beberapa daerah itu makanan tradisional ini ditawarkan atau dijual oleh para pedagang dengan berkeliling kampung, ya kan? Ya, terkadang mereka itu berteriak, namun juga kadang membunyikan alat-alat tertentu, menawarkan barang dagangan yang mereka jual. Suaranya mereka itu sangat nyaring ya, sehingga menarik untuk didatangi oleh anak-anak semua. Nah, ternyata anak-anak ya, ketika ya, jika bunyi bertemu dengan benda permukaan keras maka akan dipantulkan, sedangkan jika bertemu dengan benda yang lunak maka akan diserap. Contoh benda yang permukaannya keras: 1. Kayu, batu, besi, seng, kaca, dan lain-lain. Contoh benda yang lunak: kapas, busa, wol, kain, kertas, dan karpet. Nah, ini adalah sifat bunyi bertemu dengan permukaan benda. Ya, seperti yang ditawarkan dari para pedagang keliling ya. Ada yang membunyikan mangkok, ada yang membunyikan gong, dan lain-lain. Nah, sifat itulah yang mempengaruhi bunyi sebuah benda ya. Ketika bunyi itu dihadapkan atau bertemu dengan benda keras maka akan dipantulkan, sedangkan jika berhadapan dengan benda yang lunak maka akan diserap. Di sini sudah saya contohkan yaitu beberapa contoh ya benda yang keras. Ada
dinding atau tembok, kemudian ada batu ya. Kalau benda lunak ada karpet ya. Contoh lain ya, benda lunak ada kapas. Nah, itu adalah salah satu contoh benda lunak dan benda keras yang bisa memantulkan atau menyerap bunyi benda. Nah, anak-anak, ternyata ya dari kejadian ini bisa disimpulkan ada muncullah sifat-sifat bunyi ya anak-anak yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah sifat bunyi pantul. Yang pertama adalah bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Ya, bunyi pantul yang bersifat memperkuat bunyi asli ini terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul itu sangat dekat anak-anak. Ya, akibatnya bunyi asli dan bunyi pantul terdengar hampir dalam waktu yang sama sehingga saling menguatkan. Pemantulan jenis ini dapat dicontohkan contohnya di kamar mandi, ruang tidur, atau terowongan dan ruang kelas. Terowongan apa? Terowongan rel kereta api seperti yang saya contohkan ini. Ya. Itu adalah salah satu contoh bunyi pantul yang memperkuat bunyi. Atau ketika guru sedang menjelaskan di dalam kelas itu juga bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Atau ketika kita sedang bernyanyi di kamar mandi sambil mandi, yang biasanya dilakukan anak-anak mungkin ya. Kemudian juga di ruang tidur atau kamar tidur itu biasanya terjadi bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Kemudian sifat bunyi pantul yang kedua yaitu gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam ya merupakan bunyi pantul yang sebagian bunyinya terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi yang dihasilkan terdengar tidak jelas atau samar-samar. Gaung itu terjadi jika jarak sumber bunyi dengan dinding pemantul cukup jauh. Gaung ini dapat terjadi dalam gedung bioskop, gedung konser, dan gedung pertemuan. Nah, ini saya contohkan yang terjadi di gedung bioskop ya. Itu biasanya kalau di sana suaranya menggelegar begitu, jadi agak samar-samar. Atau contohnya ketika sedang nonton konser di dalam gedung atau di dalam gedung pertemuan ya, kita ada acara rapat dan sebagainya, itu kadang suaranya menjadi tidak jelas lah. Itulah yang namanya dengan gaung ya, grememeng bahasa Jawanya ya, bengung. Nah, itu contoh kata yang bisa kita pahami. Kemudian sifat bunyi pantul yang ketiga itu ada gema anak-anak. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar sangat jelas ya. Gema terjadi jika jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantul itu sangat jauh, seperti di tengah-tengah stadion misalkan ya, stadion sepak bola ya, atau di dataran yang sangat luas yang menghadap tebing. Nah, itu saya contohkan yang ketiga ini ya. Ini contoh dari gema. Nah, nanti di akhir pembelajaran saya kirimkan contohnya ya, supaya nanti bisa disimak dengan baik. Nah, anak-anak, ternyata ya banyak sekali beberapa Nah, ternyata anak-anak berkaitan dengan bunyi tadi ada beberapa benda kan yang tadi yang dapat menyerap dan dapat dipantulkan ya. Ada uwol, kemudian ada karpet, kemudian ada batu, kemudian ada kaca ya, ada dinding. Nah, ternyata anak-anak ada beberapa kata ya, kata dari bahasa asing yang diserap ke bahasa Indonesia anak-anak. Maksudnya apa? Namanya adalah kata serapan. Kata serapan itu apa toh? Ya, adalah kata bahasa asing yang diserap oleh bahasa Indonesia atau bahasa kita. Contohnya ya, ada barcode. Tahu barcode ya? Yang sekarang itu sering digunakan di handphonenya anak-anak, yaitu kode batang. Kemudian ada laundry.
ya, laundry yang sering kita temui di sekeliling kita. Sebenarnya kalau bahasa Indonesia namanya adalah penatu. Kemudian ada fotokopi, ya, itu tulisannya fotokopi. Ada outbound, ya, outbound itu adalah kegiatan di luar. Kalau bahasa Indonesia sebenarnya mancakrida. Kemudian screenshot, sering sekali kita temui ya, screenshot itu adalah bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia tangkapan layar sebenarnya. Ada soft launching, peluncuran awal. Ada grand launching, peluncuran resmi, open house, gelar gria, trending topic. Nah, ini sering juga di berita-berita ya. Kalau bahasa Indonesia topik trend, mute, senyap. Nah, harusnya itu kan download, unduh. Nah, itu adalah salah satu contoh kata serapan. Nah, anak-anak, selain kata serapan ternyata juga ada kata baku, anak-anak. Nah, kata baku itu apa? Nah, kata baku dan tidak baku. Kata baku itu adalah kata yang sesuai ejaan dan kaidah bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai ejaan dan kaidah bahasa Indonesia namun sering digunakan dalam bahasa sehari-hari. Nah, ini bedanya baku dan tidak baku. Kalau baku itu sebenarnya resmi ya dalam kamus bahasa Indonesia, ya, sesuai ejaan, tapi jarang digunakan. Sedangkan tidak baku itu tidak sesuai ejaan bahasa Indonesia, namun sering digunakan dalam bahasa sehari-hari. Contoh, ya, kata bakunya capai, yang sering kita gunakan adalah capek, ya. Kemudian doa, kemudian yang sering kita gunakan doa. Kemudian antre, ya, kita sering antri, ya, beda ya. Kemudian andal, handal, nah, efektif itu ya, biasa kita sering gunakan adalah efektif. Nah, ini contoh kata baku dan tidak baku. Nah, anak-anak, ternyata itulah yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, kesimpulan pada kegiatan pembelajaran ini yang pertama adalah Indonesia mempunyai banyak keragaman, terutama makanan tradisional. Kemudian yang kedua, sifat pantul bunyi itu ada 3. Yang pertama, bunyi yang diperkuat bunyi itu sendiri. Kemudian ada sifat bunyi gaung atau kedam. Kemudian yang ketiga ada sifat bunyi gema. Nah, yang ketiga, kata tidak baku adalah kata yang sering digunakan dalam bahasa sehari-hari namun tidak sesuai dengan ejaan dan kaidah bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran hari ini yang bisa kita pelajari. Baik anak-anak, sebagai tugas hari ini silahkan anak-anak praktek halaman 78 di buku PR ya. Setelah selesai, kirim hasilnya ke gurumu lewat WA. Kemudian kerjakan juga latihan soal pembelajaran 1 halaman 79 sampai 78 rom A dan rom B saja. Yang ketiga, kerjakan juga latihan soal halaman 88 rom A sampai rom B. Nah, anak-anak, semoga itu bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran video kali ini. Ya, ada pesan dari Pak Guru. Ya, ingat baik-baik. Jika seseorang berpergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikannya seperti perjalanan menuju surga. Hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, semoga video belajar ini dapat bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Selamat ketemu di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu tetap belajar dimanapun, kapanpun, bagaimana caranya. Nah, anak-anak, terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.